kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doa? Saya Bu. Ya Abi, silakan Abi. Mari teman-teman sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, maka kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, jangan lupa handphonenya dikumpulkan terlebih dahulu seperti biasanya di depan, di meja depan. Yuk, kumpulkan dulu. Oke, terima kasih anak-anak. Minta absen dulu ya untuk hari ini. Abirama, Hadir. Leon. Oke, sudah ya, udah bisa absen semua ya. Ada yang belum bisa absen? Oke, Rashid. Oke, anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang sistem komputer, ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar apa? Yang minggu kemarin sebelum sistem komputer kemarin kalian belajar apa? Hexadecimal. Tentang laboratorium layar. Masih ingat? Masih. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Nah, untuk sebelum ke materi, kita memberikan asesmen awal untuk mengetahui pemahaman kalian tentang sistem komputer. Untuk diagnostik awal, asesmen awalnya sudah kita share di Classroom. Silakan kalian buka, kemudian kalian kerjakan asesmen awalnya. Oke, ya. Oke, coba lihat dulu hasil kalian. Kalian paham tentang sistem komputer. Nah, tapi kelas 8 ini materi tentang sistem komputer. Nanti kalian di kegiatan hari ini adalah kalian belajar tentang sistem komputer, tidak hanya sistem komputernya saja yang sudah kalian kenal tentang komponennya, tapi kalian belajar tentang bagaimana sih komputer itu bekerja. Ya, jadi nanti akan kita tayangkan tentang bagaimana komputer itu bekerja. Ya, terus nanti kalian akan membentuk sebuah kelompok, ya, yang sudah kita bagi kelompoknya. Nanti kalian mengerjakan LKPD, mengidentifikasi masalah. Kalian menganalisa sebuah masalah yang terjadi ketika kalian menggunakan komputer. Komputer ini kan sudah bukan sesuatu yang asing buat kalian kan? Ya, sehari-hari kalian sudah menggunakan komputer, ya enggak? Jadi mengerjakan tugas kalian, ya, tugas P5 kalian, tugas mapel yang lain itu sudah menggunakan komputer. Tidak hanya komputer yang kalian gunakan, tapi juga kalian menggunakan handphone kalian. Di handphone kalian banyak aplikasi, pengolah kata, pengolah angka, ya kan? Sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, ini nanti kita belajar tentang apa sih sistem komputer itu, komponennya apa, bagaimana komputer itu bekerja. Kalian pernah membayangkan nggak bagaimana sebuah komputer itu bekerja? Kalian pernah membayangkan nggak komponen itu bekerja seperti apa? Ya kan? Nah, nanti kita akan tayangkan tentang bagaimana komputer itu bekerja. Terus nanti kalian membentuk kelompok, berdiskusi, menganalisis masalah, kemudian kalian presentasikan. Begitu ya. Nah, nanti kita akan menilai kekompakan kalian dalam bekerja sama. Selain itu, kita akan juga menilai kalian bagaimana presentasi kalian di depan. Nanti setiap kelompok maju mewakili kelompok masing-masing kelompok untuk presentasi. Begitu ya. Oke, anak-anak. Karena pemahaman kalian tentang komputer itu sudah baik sekali, kalau kita lihat di sini, mari kita belajar tentang sistem komputer, ya. Bisa kalian lihat peta konsepnya tentang sistem komputer itu ada 3. Ini yang pertemuan pertama kita adalah tentang komponen sistem komputer. Nanti di pertemuan kedua ada pengalamatan memori, pertemuan ketiga adalah gerbang logika pada CPU. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu menganalisa fungsi sistem komputer
tidak hanya komponennya saja tapi fungsi sistem komputer, yaitu perangkat keras dan sistem operasinya, ya, yang memungkinkan untuk menerima input, menyimpan, memproses dan menyajikan data sesuai dengan spesifikasinya melalui diskusi dengan benar. Itu ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Berarti nanti kalian harus mampu menganalisa. Oke? Nah, pertanyaan pemantik. Apa itu sistem komputer? Sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk menghasilkan proses data. Untuk menghasilkan proses data. Sekumpulan perangkat komputer yang Saling berinteraksi, Saling berinteraksi. sama kayak awan, terus menghasilkan hasil kayak data. untuk mengolah data. Iya, untuk mengolah data untuk menghasilkan informasi. Masih. Sekumpulan perangkat komputer yang saling berinteraksi untuk memproses data sehingga menghasilkan informasi. Masih. Oke, apa saja merupakan bagian dari sistem komputer? Apa ayo? Bagian dari Hardware. sistem komputer apa? Hardware. Hardware. Software. Terus bagaimana sistem komputer itu atau perangkat pada sistem komputer bekerja? Caranya piye? Mengambil perintah dari brainware, Mengambil perintah dari brainware, lalu disalurkan ke hardware apa? Hardware dulu. Habis ke hardware terus diproses ke software. dari hardware kemudian diproses oleh software. Iya. Begitu? Nah, ini persepsinya. Sebuah sistem komputer terdiri atas beberapa perangkat, yaitu tadi sudah kalian sebutkan perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna. Nah, setiap perangkat memiliki fungsi yang saling mendukung. Nggak mungkin hardware bisa bekerja tanpa adanya software. Nggak mungkin hardware dan software bisa berfungsi tanpa adanya brainware. Mereka harus saling mendukung. Jadi tiga-tiganya harus ada supaya bisa memproses pengolahan data. Oke. Nah, ini sistem komputer yang nanti akan kalian pelajari hari ini tentang komponennya. Kemudian banyak referensi yang bisa kalian pelajari tentang sistem komputer. Nanti bisa kalian coba, bisa ada referensinya, ada identifikasi masalah, kemudian nanti ada kita bermain kuis, ya, kuis dengan game online Wordworld, ya. Oke, anak-anak, kita sampai kepada perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan yang kalian tahu selain prosesor apa? VGA card. VGA card, sound card, betul. Terus apa lagi? CPU. CPU maksudnya apa? CPU diibaratkan sebagai prosesor, ya. Gitu. Berarti apa? Selain prosesor atau CPU, kemudian VGA card, sound card, apa? Power supply, motherboard. Oke. Nah, saya sudah tahu ya perangkat prosesor itu apa saja. Yang kita bahas kali ini adalah perangkat proses, yaitu prosesor. Nah, di prosesor itu orang menyebutnya itu otak dari komputer. Tanpa ada prosesor, maka komputer tidak akan bisa proses. Nah, ada 3 komponen dalam prosesor. Yang pertama adalah kontrol unit. Coba dibaca, Abi. Kontrol unit toh, Bu? Kontrol unit merupakan bagian prosesor yang bertugas untuk mengendalikan perangkat yang terpasang pada komputer dari alat input, output, dan penyimpanan. Terus kemudian komponen yang kedua, Unit aritmatika dan logika merupakan bagian prosesor yang dapat mengolah data aritmatika dan data logika. terus Register merupakan sebuah memori kecil dengan kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Oke, ini
Contoh perangkat lunak aplikasi. Oh, iya. Gitu ya. Coba dibaca yang Leon. Contoh perangkat lunak aplikasi. Pengolah kata, word processor, Notepad, WordStar, Microsoft Word, Word Perfect, Ami Pro, dan sebagainya. Nah, coba Rasya dibaca. Pengolah basis data atau database Microsoft Access, DBase, MySQL, SQL Server dan sebagainya. Oke, sudah ya. Coba lihat tentang contoh perangkat lunak aplikasi ya. Oke, oke. Nah, di sini ada tayangan yang akan kita tayangkan. Nanti bisa kalian buka di classroom yang sudah kita share ya. Di situ ini tentang, coba kita lihat apa sih tayangan tentang sistem komputer dan bagaimana komputer bekerja. Nah, kalian banyak belajar di sini. When you look inside a computing device, you see a bunch of circuits, chips, wires, speakers, plugs, simple commands that tell which circuit to use to do a specific job. For example, an add command tells the CPU to use its outer circuit to calculate. Kalian bisa bagikan lintingan arisannya ya. Kalian nanti cocokkan dengan masalah yang sudah kita bagikan di classroom. Kalian nanti silakan buka classroomnya, kemudian kalian download KKPD-nya. Ya kayak gimana? Dipindahin nggak sih? Oh iya, coba. Kalian analisis masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Silakan kalian diskusikan. Kita beri waktu 30 menit selesai ya. Kalau sudah kalian selesai, kalian silakan ke classroom. Berarti kita ngomong coba ini. Kesimpulan dari semua. Identifikasi masalah yang sudah kalian lakukan tadi, menganalisa masalah dan penyebabnya, kemudian mencari solusinya. Kita bahas satu persatu ya. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kansa. Kelompok saya itu mendapat pertanyaan masalah nomor 7. Nah, untuk pertanyaan masalah nomor 7, jika kita memasukkan data berupa huruf O melalui keyboard, bagaimana cara komputer memproses data tersebut? Hasil diskusi kami dengan mencari referensi di Google adalah jika kita mengetikkan huruf O pada keyboard, perintah akan masuk ke dalam keyboard processor. Keyboard processor ini bertugas untuk mencocokkan input dengan kode binernya. Selanjutnya, keyboard ini mengirimkan sinyal kepada RAM. Terima kasih. Oke, kita minta kelompok dari kelompoknya Leon. Silakan. Jadi jawaban atas permasalahan dari hasil diskusi kami, mungkin sistem tidak menemukan merespon apa yang kita cari, dan mungkin sistem sedang down atas banyaknya permintaan. Penyebabnya mungkin karena sistem sedang down atau jaringannya kurang bagus atau web tidak merespon. Solusi atas masalah ini bisa dengan cara merefresh halaman pencarian atau memperbaiki jaringan internet. Next kelompok dari Resendria Gendis, silahkan. Permasalahannya apa dibacakan? Oke, jadi kelompok kami mendapatkan permasalahan pertama, yaitu masalah tentang komputer bekerja lambat atau kayak on mode gitu.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Griselda Sama Fatilina dan di kelompok saya ada Rashid Mahendra dan Rasandria Gendis. Oke, jadi jawaban berdasarkan hasil diskusi yaitu kita pernah mengalami keterlambatan bekerja di dalam komputer. Lalu kita simpulkan permasalahannya. Yang paling umum itu ada 3. Yang pertama yaitu masalah pada hard disk. Penyebab komputer lemot yang paling utama adalah masalah pada hard disk. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Griselda dan kawan-kawan. Oke, dari permasalahan yang timbul dengan sistem komputer tadi, kalau kelompoknya Griselda adalah di hardware, kelompoknya Hansa itu bagaimana sih keyboard bisa menginput, kemudian prosesnya bagaimana diproses oleh komputer ya. Terus kemudian kalau permasalahan di kelompoknya Leon adalah di softwarenya ya, atau sistem operasi tidak ditemukan. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan nih dari penyelesaian masalah, identifikasi masalah, kemudian cara mengatasinya, bisa kita ambil kesimpulannya. Oke, siapa yang mau menyimpulkan dari apa yang kita bahas hari ini? Oke, baik, Tuan, silakan. Jadi yang bisa kami ambil kesimpulan dari permasalahan yang sudah diidentifikasikan oleh teman-teman yaitu bahwa setiap komputer itu harus memiliki ketiga komponen, yaitu hardware, software, dan firmware. Jika salah satu komputer tidak memiliki salah satu komponen tersebut, maka program aplikasi tersebut tidak dapat dijalankan. Contohnya seperti misal dalam komputer tersebut tidak adanya sistem operasi. Sistem operasi kan termasuknya software. Sedangkan software itu adalah jembatan antara manusia dengan komputer. Jadi jika tidak memiliki software tersebut, maka komputer tidak dapat dijalankan oleh pengguna. Sekian. Terima kasih, teman-teman. Komputer itu bekerja, bagaimana mereka saling berinteraksi, saling mendukung. Tanpa ada salah satu dari komponen perangkat sistem komputer, maka komputer tidak akan bekerja. Tidak dapat kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, anak-anak, terima kasih diskusi kita untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Oke, anak-anak, untuk mengetahui kemampuan pemahaman kalian tentang sistem komputer, maka kita akan melakukan penilaian secara mandiri, yaitu dengan mengadakan kuis yang nanti kalian kerjakan melalui game online Wordwall ya, yang kita share di Classroom dan WA grup kelas kalian. Nanti kalian buka ya. Nah, tapi sebelum kita ke kuis, kita bermain ice breaking terlebih dahulu supaya kalian semangat. Setuju? Setuju. Oke, anak-anak, yuk berdiri. Silakan ambil handphone kalian. Kalian kerjakan dengan handphone kalian saja. Fisik dapat hardware. Bener lah. Apa sih? Selesai? Oke. Siapa yang betul semua? Gimana hari ini, lebih enjoy atau enggak dari yang kemarin? Terima kasih. Pertemuan kita hari ini, tadi kalian sudah melakukan diskusi masalah, kemudian bermain kuis ya dengan menggunakan game Wordwall. Bahwa apa yang sudah kalian lakukan hari ini semoga bermanfaat ya ke depannya. Kalian sudah paham tentang sistem komputer, bagaimana bekerjanya, komponennya apa saja, kalian sudah paham. Oke, anak-anak, untuk menutup kegiatan kita hari ini ya, kalian menulis biasa seperti biasanya. Jurnal siswa, kalian rangkum refleksi kalian tentang materi hari ini di jurnal siswa ya. Semoga
depan adalah tentang pengalamatan memori. Ya, kita belajar tentang konversi bilangan biner ke heksadesimal, bilangan desimal ke heksadesimal dan sebaliknya. Begitu anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang, kalian boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.